Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa man ihtada amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala yang masih memberikan banyak kesempatan kepada kita. Di antaranya adalah kesempatan kita bisa belajar as-sirah an-nabawiyah, pelajaran yang sangat penting, pelajaran yang perlu dipelajari oleh setiap kaum muslimin di berbagai penjuru tempat mereka. Dan sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan bahwa as-sirah an-nabawiyah juga memiliki tempat istimewa di hati para ulama. Mereka meluangkan waktu untuk mempelajari pelajaran ini, baik dengan menulis di dalam kitab-kitab mereka ataukah dengan mereka mengadakan kajian untuk menyampaikan materi kisah ataupun materi as-sirah an-nabawiyah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan sedikit menyampaikan tentang kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab. Jadi di bangsa Arab itu juga ada para penguasa yang mana mereka berkuasa di daerah mereka masing-masing. Dan disebutkan kana hukamu jaziratil Arab inda dhuhuri da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kismain. Jadi semenjak munculnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukum atau para penguasa bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mulukun mutawwajuna, mulukun mutawwajuna, yaitu para penguasa yang mereka memiliki mahkota. Ya, para penguasa, para raja yang mempunyai mahkota. Illa annahum fil haqiqati kanu ghaira mustaqillin. Hanya saja, sekalipun mereka itu raja, sekalipun mereka ini memiliki tandanya, yaitu mahkota yang mereka pakai, bahkan mungkin pakaian kebesaran sebagaimana para raja-raja yang lain, tapi pada kenyataannya kanu ghairu mustaqilin, mereka tidak bisa berdiri sendiri. Mereka tidak bisa berkuasa sendiri. Ya, mereka tidak merdeka. Walaupun mereka raja dan mereka memiliki tanda raja itu, yaitu mahkota atau bahkan baju kebesaran, tapi mereka tidak merdeka. Ya, mereka tidak bisa menguasai daerah yang mereka pimpin. Ini yang pertama. Yang kedua, ru'asa'u al-qabaili wal asyairi. Mereka adalah para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku. Ya. Mereka adalah para pemimpin dan para pemuka dari suatu kabilah atau suku. Wa kana lahum minal hukmi wal imtiyaz ma kana lil muluki al mutawwajin. Justru mereka ini, para pemimpin dan juga para pemuka kabilah atau suku, yang memiliki kekuasaan dan hak-hak, ya, yang tidak dimiliki oleh para raja yang memakai mahkota tadi. Ya, jadi para pemimpin kabilah dan suku ini justru mungkin tidak memakai, ya, atribut
seorang raja, ya, tidak memiliki mahkota, tidak memiliki pakaian kebesaran, tapi mereka di masyarakat telah dianggap sebagai pemimpin, sebagai pemuka, dan mereka memiliki keistimewaan, memiliki kekuasaan yang mutlak dibandingkan dengan para raja. Dan wa mu'dhamu haula kanu ala tamamil istiqlal. Ya, mereka, mayoritas mereka, pemimpin suku dan kabilah ini memiliki kemerdekaan yang sempurna. Mereka lebih bebas dibandingkan para raja. Ya, mereka lebih bebas. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemimpin dan pemuka kabilah ataupun suku ini hampir mirip seperti para raja, hanya saja mereka ini lebih leluasa dan merdeka dibandingkan dengan ya para raja-raja yang memiliki mahkota. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, adapun terkait dengan al-muluk al-mutawwajun, yakni para raja, para pemimpin yang mereka memiliki mahkota, di antaranya adalah al-mulku bil Yaman. Ya, kerajaan yang ada di negeri Yaman. Dan suku terdahulu yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Al-Aribah adalah kaum Saba. Ya, kaum Saba. Ya, mereka sangat terkenal di Yaman, dan kaum ini pun juga disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ya di dalam Al-Quran tentang kaum Saba, yang mana jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, perkembangan mereka ini memiliki beberapa tahapan. Ya, disebutkan bahwa mereka berkembang sejak abad-abad sebelum tahun 650 sebelum Masehi. Ya, jadi sebelum tahun itu mereka sudah berkembang, hingga kemudian ya mereka juga masih berkembang pada tahun 300 Masehi. Ini terkait dengan Al-Mulku bil Yaman, ya, kerajaan yang ada di negeri Yaman. Kemudian yang lainnya ada Al-Mulku bil Hirah. Ya, ada kerajaan di Hirah. Ya, kerajaan di Hirah, ya, di Irak. Dan bangsa Persia bisa menguasai Irak dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Sehingga kemudian mereka ya mendirikan kerajaan yang ada di Hirah. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya al-mulku bisyam, yaitu ya raja-raja yang ada di Syam. Ya, raja-raja yang ada di Syam. Di sana juga banyak kerajaan. Dan selain itu juga ada al-imaratu bil Hijaz. Ya, imarah di Hijaz, negeri Hijaz, yang mana ini merupakan kekuasaan dari Nabi Ismail alaihi salam,
yang ketika itu menjadi pemimpin Mekah dan beliau menangani Ka'bah selama hidupnya. Ya, menangani Ka'bah selama hidupnya sampai kemudian beliau wafat di umur yang ke-137 tahun. Kemudian dua putra beliau yaitu Nabat dan juga Qaidar, ya. Dan setelah itu ada Mudhad bin Amr al-Jurhumi. Maka kepemimpinan Mekah beralih ke tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka. Ya, ini terkait dengan muluk, ya, para raja yang mereka tersebar di Jaziratul Arab dan sekitarnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu, ya, terkait dengan gambaran para raja dan juga imarah, ya, para penguasa, kekuasaan dan imarah di Jaziratul Arab. Dan tentunya kalau kita melihat di kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, kita akan dapati di sana banyak sekali sejarah-sejarah dan penjelasan tentang para raja, ya, dan kita bisa merujuk ke kitab tersebut karena disebutkan secara luar biasa komplitnya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.